Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan mendadak berubah. Pagi cinta, sore maksa berpisah. Kirimi dia surat Al-Fatihah, dan inilah keajaiban yang akan terjadi. Ya. Jadi mantan tiba-tiba berubah ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada banjir. Tiba-tiba saja mantan membenci kita. Tiba-tiba saja mantan memaksa berpisah. Tidak pernah ada pertengkaran, ya. Tetapi mantan kemudian pergi mengkhianati kita. Nah, kita mungkin berpikir ya, apakah mantan ini kena sihir pemisah? Atau sering kita dengar dengan istilah sihir tafrik. Karena apa? Karena mungkin orang tuanya tidak menyetujui jika dia bersama kita. Biasa itu terjadi ya, ketika orang tuanya tidak setuju dengan kita, maka mereka akan mencari dan mencoba segala cara untuk bisa memisahkan kita dengan mantan, termasuk menggunakan sihir tafrik atau sihir pemisah atau sihir perceraian. Kita juga sering mendengar sihir tafrik ini diistilahkan sebagai guna-guna, ya. Jadi dipisahkan dengan kita agar mantan membenci kita. Pokoknya jangankan ketemu kita, mendengar nama kita saja mantan kebenciannya luar biasa. Jadi bagaimana mau bisa diajak berbicara ya, jika baru mendengarkan nama kita saja dia sudah marah-marah. Apalagi sampai mendengarkan suara kita, misal dengan telepon dia bisa ngamuk-ngamuk dan seterusnya tadi. Nah, kita berpikir mungkin mantan ini kena sihir tafrik atau kena guna-guna. Sehingga sekarang ya dalam waktu yang sangat cepat dia berubah dari mencintai jadi sangat membenci. Atau kemudian kita juga berpikir, ya itu kalau mantan berpisah dan sekarang dia sendiri, dia kembali kepada orang tuanya. Atau mantan memaksa berpisah dan sekarang dia bersama dengan orang ketiga. Kita berpikir bahwa bisa jadi nih, mantan kena pelet oleh orang ketiga ya. Kenapa demikian? Karena dalam pandangan kita, orang ketiga yang merebut mantan dari kita ini sebenarnya bukan tipenya mantan, ya, tidak ganteng, tidak cantik, sudah cukup berumur ya, atau sudah tua, tidak kaya pula ya, sehingga ini bukan tipe mantan banget tuh. Padahal kalau ngobrol dengan kita ngobrolnya selalu pengen jadi orang kaya. Selalu membicarakan orang-orang yang ganteng, orang-orang yang cantik, dan seterusnya tadi. Sehingga kita paham betul lah, tipe yang diinginkan oleh mantan itu seperti apa ya. Dan kita berusaha untuk menjadi seperti apa yang dia inginkan. Mantan selalu bicara tentang keinginannya untuk punya rumah yang mewah, rumah yang megah, mobil yang mewah, dan seterusnya. Dan untuk itu kan kita
berusaha, kita bekerja untuk mewujudkan apa yang menjadi impian dia tadi. Lah, kok tiba-tiba sekarang mantan bersama dengan orang ketiga yang keadaan ekonominya jauh lebih di bawah kita, tidak punya apa-apa. Bahkan sekarang mungkin mantan yang keluar duit terus demi orang ketiga tadi. Kalau cantik atau ganteng, oh mungkin mantan tertarik kepada pesona penampilannya. Ini juga tidak cantik. Ya, kalau laki-laki tidak ganteng ya, tidak menarik, sudah tua dan seterusnya tadi. Nah, kita kemudian berpikir ya, wajar kalau kita berpikir, oh mantan ini kena pelet nih oleh orang ketiga. Ya, jadi tiba-tiba atau mendadak sekali perubahannya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada banjir. Pagi masih cinta, sore-sore sudah memaksa untuk berpisah. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, apa yang bisa kita lakukan? Jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan subscribe itu gratis ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan sekarang ya, tentu dari jauh ya. Karena kita tidak bisa lagi ketemu dengan mantan. Kita kirimi mantan surat Al-Fatihah ya. Jadi surat Al-Fatihah itu manfaatnya ada begitu banyak ya. Nah, yang paling penting dalam keadaan demikian, surat Al-Fatihah itu kan surat yang kita hafalkan. Jadi ketika kita ingin mengamalkannya, mengirimkannya, kita tidak usah belajar lagi atau tidak usah menghafalkan lagi karena memang sudah hafal. Nah, sekarang manfaatnya yang paling penting dalam keadaan demikian, surat Al-Fatihah itu sangat baik ya digunakan untuk ruqyah, membersihkan orang yang terkena pengaruh hal-hal seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Ya, jadi Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk ruqyah dan hasilnya akan sangat luar biasa. Jadi di zaman Nabi dan para sahabat dulu, ada sekelompok para sahabat yang sedang melakukan perjalanan. Sampai di sebuah desa begitu ya. Diminta untuk melakukan ruqyah ya kepada kepala suku yang dilewati itu karena sedang sakit ya, kakinya bengkak begitu kurang lebih ya, karena tersengat hewan berbisa. Kemudian penduduk di desa itu, di suku itu bertanya kepada para sahabat, apakah ada yang bisa meruqyah? Dijawab, ada begitu. Kemudian diruqyahlah dan alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah kepala suku tadi sembuh ya. Nah, sahabat yang meruqyah ini mau diberikan hadiah 1 ekor kambing. Tapi beliau belum mau menerimanya sampai beliau menceritakan apa yang sudah beliau lakukan ini kepada Rasulullah ya, dan meminta petunjuk kepada Rasulullah apa yang harus dilakukan kemudian. Nah, sesampainya di Madinah, sahabat ini langsung menemui Rasulullah dan beliau, sahabat ini berkata,
Faqala, ya Rasulullah, wallahi ma raqaitu illa bi fatihatil kitab. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Fatabassama wa qala ma adraka annaha ruqyah. Summa qala khus minhum wadribuli bisahmim ma'akum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum dan beliau berkata, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Beliau pun kemudian berkata kepada sahabat tersebut, ambil kambing tersebut dari mereka dan potonglah atau sembelihlah sebagian untukku dan sebagiannya untuk kalian. Ya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah itu sangat baik untuk ruqyah, ya. Baik untuk penyakit fisik, juga hal-hal seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Nah, jadi keajaiban apa yang akan terjadi ketika mantan yang tiba-tiba berubah ini kita ruqyah atau kita kirimi surat Al-Fatihah? Maka kalau memang mantan ini perubahannya itu karena sihir, karena guna-guna, karena ilmu pelet, dan seterusnya, maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan yang sedang berada dalam pengaruh sihir itu akan bersih. Ya, ketika dia bersih, dia kan akan sadar kembali. Ya, maka ketika dia bersih, ya mantan insya Allah akan segera kembali kepada kita lagi. Nah, jadi itu ya. Jadi sekarang yang paling penting ya, kirimi terus mantan dengan surat Al-Fatihah. Insya Allah keajaiban itu akan segera terjadi, mantan akan sadar kembali dan akan datang kembali kepada kita lagi ya. Nah, jadi bagaimana cara mengamalkannya? Setiap selesai mengerjakan sholat 5 waktu, kirimi mantan surat Al-Fatihah sekurang-kurangnya 3 kali. Ya, kalau bisa lebih banyak, lebih baik lagi. Insya Allah ya, ketika kita istiqomah mengamalkannya, mantan insya Allah akan segera sadar kembali dan kembali seperti mantan yang kita kenal dulu lagi. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.